Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulullahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, tugas kita sebagai muslim adalah menjaga 3 pilar utama dalam hidup. Yang pertama, iman, yaitu keyakinan yang ditanamkan di dalam hati. Yang kedua, Islam, yaitu ketaatan dalam amal perbuatan, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga adalah ihsan, yaitu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap detik kehidupan. Saat ini, kita hidup di zaman yang penuh ujian dan fitnah, di mana banyak nilai-nilai ajaran dan agama yang digoyahkan, termasuk dalam urusan fitrah manusia, yaitu masalah cinta, pernikahan, dan identitas gender. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Ini adalah sunatullah dan fitrah yang suci. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ayat ini dengan jelas mengidentifikasikan pernikahan sebagai ikatan antara dua jenis yang berbeda untuk mencapai ketenangan, kasih, dan sayang. Islam memandang tegas bahwa praktik homoseksualitas atau cinta sesama jenis, baik lesbian maupun gay, adalah sebuah kemaksiatan besar dan penyimpangan dari fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pelajaran abadi melalui kisah kaum Nabi Lut alaihi salam dalam surat Al-A'raf ayat 80-81. Allah berfirman menceritakan kisah Nabi Lut kepada kaumnya, yang artinya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Penyimpangan ini dianggap sebagai melampaui batas syariat, karena perbuatan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum tersebut sebagai peringatan bagi umat manusia sepanjang masa. Lantas, bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara yang mungkin mengalami kecenderungan ini? Yang pertama, jauhi perbuatannya, tapi sayangi orangnya. Kita wajib mengingkari kemaksiatan homoseksual dan perubahan jenis kelamin, tetapi kita wajib mencintai dan menyayangi pelakunya sebagai sesama hamba Allah. Yang kedua, dakwah dengan hikmah. Jangan mencerca atau mengucilkannya. Ajarlah mereka kembali ke jalan yang lurus dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan diskusi yang lebih baik. Ingatkan bahwa pintu taubat Allah selalu terbuka lebar untuk siapapun. Yang ketiga, perjuangan melawan hawa nafsu. Siapapun di antara kita pasti memiliki syahwat yang berbeda-beda. Sebagian orang ujiannya adalah mencintai sesama jenis. Itu adalah ujian batin. Kita harus memahami bahwa melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar, yaitu jihadun nafs. Intinya, bukan kecenderungan itu yang diharamkan, melainkan pelampiasan dan perwujudan kecenderungan tersebut dalam bentuk perbuatan yang menyalahi syariat. Marilah kita jaga diri dan keluarga kita dari fitnah ini. Mari kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya penentu kebenaran. Jangan jadikan hawa nafsu dan perasaan sebagai hakim atas agama kita. Ingatlah,
Ujian terberat datang dari hal yang paling kita cintai. Jika cinta itu menjauhkan kita dari Allah, maka cinta itu adalah ujian yang harus kita lawan dengan iman dan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk selalu teguh di atas ajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.